Attention! Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gan Reza. Jadi kita bakalan langsung bahas Kamen Rider Saber episode 32. Jadi semangat banget juga teman-teman untuk bahas episode ini. 32 ini adalah episode yang kalian tunggu-tunggu pastinya, karena ini adalah debut dari form terkuat si Blades, yaitu Tategami Hyoju Senki. Dan kebetulan teman-teman, Ana dapat case yang sangat keren banget dari Toku Project ya. Ini adalah case Tategami Hyoju Senki. Loh kok jadi fals gitu ya? Nggak tahu lah nadanya. Lupa belum melekat di kepala ya. Dan inilah dia teman-teman case-nya Tategami Hyoju Senki dari si Toku Project teman-teman. Jadi langsung kita cek di sini teman-teman. Wah keren, ini masih segel banget. Wih, jadi di sini Ana sudah mendapatkan case terkuat ya, asik. Jadi ini masih baru banget Ana buka teman-teman. Wih keren ya. Dan ini Ana coba pasangkan di HP. Ini pasti bakalan keren banget sih. Tuh kan, ngefit banget dan ini keren banget ya. Dan terima kasih buat Toku Project yang sudah menemani perjalanan Kamen Rider Blades Agan Reza dari awal cerita Saber. Jadi di sini ada Lion Senki yang jenisnya itu adalah glass case ya. Terus di sini ada King Lion Dai Senki. Ini itu soft case dan dilanjutkan ini ada Tategami Hyoju Senki hard case ya. Jadi mantap. Kalau kalian pengen case-case seperti ini teman-teman ya, nih 3 biji dari semua formnya si Rintaro, kalian langsung aja hubungi Toku Project. Jadi terima kasih ya Toku Project. Oke, jadi di sini semangat banget. Siapkan napas dulu untuk bahas episode ini untuk Tategami Hyoju Senki. Tapi episode yang Anda sudah harapkan di sini akan intens seperti yang Anda sudah singgung banyak ya di episode kemarin itu, ternyata biasa aja. Jadi ngomongin soal intensnya ini ya, bukan episodenya keseluruhan ya. Jadi ngomongin soal intensnya di sini ya menurut Anda biasa aja. Kan di sini kita lihat di preview juga, wah kayaknya di sini banyak karakter yang terlibat nih ya. Jadi secara overall episode, tapi menurut Anda sih di sini oke aja. Tapi soal intens ya biasa aja. Oke, jadi langsung kita bahas di sini kerjasama dalam tanda kutip antara si Megiddo dan juga si Master Logos ini akhirnya terjadi di episode ini. Kita lihat di episode minggu lalu di situ si Storius dan juga si Master Logos itu sudah berbincang-bincang ya. Jadi di sini mereka itu bekerja sama untuk merebut salah satu bagian buku terkuat yang ada di markas utara. Dan sesuai prediksi Ana juga, antagonis memang di sini tuh nggak ada akur-akurnya ya. Selalu punya ambisi tersendiri di sini. Jadi walau udah kerja sama, si Storius ini tidak memberitahu soal kunci yang ia dapatkan di episode lalu ke si Master Logos ya. Jadi kunci yang dititipkan sama si Tante Sofia ke si Mei-chan ya, tapi dipungut sama si Storius pas si Mei-chan ini diselamatkan sama si Toma dan juga sama si Rintaro ya. Dan ternyata itu bukan kunci penyimpanan atau ruangan si Tategami Hyoju Senki. Beda lagi ternyata ya. Jadi di sini nih spekulasi yang salah ya. Dan kita langsung aclok ke akhir episode ini. Jadi di akhir episode terlihat si Storius ini sibuk sendiri lalu lalang di markas Sword of Logos. Sepertinya ya, nggak tahu utara, nggak tahu selatan di sini. Sepertinya sih utara ya. Dan menuju suatu ruangan gitu dia. Dan menemukan buku yang berbeda dari si Tategami Hyoju Senki. Jadi ada teori apa lagi nih ya soal si buku ini. Apa ini bakalan jadi landasan asal-usul dari final form si Kamen Rider Saber. Jadi bukunya putih terus ada kayak garis-garisnya gitu ya. Bisa juga buku ini itu jadi bumerang buat Storius sendiri. Kenapa Anda bisa bilang gitu? Jadi dia yang nemu, dia yang mati. Jadi gini loh, kan Regiel mati nih ya. Terus juga si Zuos mati. Storius juga kemungkinan besar nanti mati sama si Saber atau sama si Toma. Jadi tahu-tahu nanti matinya gara-gara si final form si Saber yang berdasarkan si buku ini yang dia temukan tadi gitu ya. Nah menurut kalian gimana soal ini? Terus juga boleh kita diskusikan dan juga kita sembari tunggu aja ya. Nah, Storius dan Master Logos bekerja sama untuk mengambil kekuatan buku di markas utara. Walau seperti yang kita tahu, Storius itu isi kepalanya sepertinya berbeda ya. Karena dia seperti yang Ana ceritain tadi, dia akan malah ngincar si buku putih itu ya. Tujuannya beda lagi di sini. Kayak cuman buat nemenin lah ya istilahnya. Dan semua pasukan di sini dideploy ya. Jadi selain Storius ada si Sabella, ada si Durendal, ada si Zuos juga yang semakin kuat. Dan berevolusi menjadi Zuos Predator. Udah kayak sepatu bola namanya ya. Dan di bagian dadanya itu kayak ada X gitu teman-teman ya. Ini apa gara-gara nerima double rider kick di episode kemarin atau cuman perasaan Ana aja ya. Pokoknya di sini si Zuos semakin kuat ya gara-gara nerima double rider kick itu malah jadi berevolusi dia kan, soalnya teorinya yang seperti dia singgung juga seperti itu. Dan barrier markas utara juga sudah dilemahkan dengan panah si Master Logos yang CGI-nya goyang-goyang dan luar biasa ya. Goyang-goyang Pak, udah kayak manah sambil naik arum jeram gitu ya. Gitu. Namanya juga Master Logos di sini ya. Jadi tahu benar gitu ya, dia seluk-beluk
markas itu mau di utara, mau di selatan. Jadi secara singkat setelah bariernya dilumpuhkan langsung bisa masuk itu para kacung-kacungnya si Isabella, si Durendal sama si Zuos gitu. Gak cuman mengambil bagian dari buku terkuat, tapi juga di sini sekalian mengambil pedang suci dan Wonderite Book para ksatria. Suasana yang damai sehabis kemarin itu seketika menjadi genting lagi di sini ya. Jadi awal-awal episode itu kita seperti damai, Rintaro udah nggak set boy nggak jelas lagi gitu. Tapi di sini langsung intens lagi gitu di sini. Membagi porsinya juga menurut Anda bagus sih di sini ya, dimana ini kan nanti ada debutnya form barunya si Rintaro atau si Blades ya. Jadi dia itu dipisahkan sama si Toma biar nggak terpinggirkan juga gitu. Jadi kayak Second Rider mau debut nih, tapi Tomanya ada di situ. Nanti takutnya highlightnya juga tetap ke Toma gitu. Jadi ini seperti kayak dipisahkan mereka berdua ini ya setelah mereka itu berkombinasi di episode kemarin ya. Jadi Toma itu bersama ini ya Second Rider ya si Yuri ya. Second Rider-nya kan Rintaro ya, Anda lupa teman-teman ya. Dikirain masih Yuri Second Rider ya di sini. Jadi si Toma dan Yuri ini menghadapi si Shindai Basudara, sementara si Rintaro, Bang Windah dan lain-lain ini melindungi si Buku dan menghadapi si Zuos ya. Ada yang agak aneh sih menurut Anda di sini ya. Jadi semua tujuan sudah terjelaskan di sini dengan jelas. Tetapi ketika terpecah kubu ini, tujuan musuh jadi agak cakadut menurut Ane. Tim Master Logos adalah kubu yang paling ingin mendapatkan bagian buku terkuat. Iya kan? Si Master Logos yang pengen banget itu. Sementara kubu Storius itu kayak cuman sekedar bantu-bantu lah ya istilahnya. Dan kita tahu Zuos juga sama sekali nggak peduli dengan keberadaan si buku terkuat kan. Dia itu terobsesinya sama si Rintaro yang udah ngalahin dia. Tapi malah yang paling dekat dengan si buku terkuat itu, atau bagian buku terkuat, yaitu si Zuos gitu ya, yang nggak ada interestnya sama sekali ke situ dia gitu ya. Jadi Anu udah cukup senang karena salah satu harapan Anu terkabul di sini, yaitu melihat kombinasi pertarungan dari si Shindai Basudara. Tapi sayang ketika eksekusinya menurut Anu di sini nggak terlalu mencolok kombinasi mereka berdua ini ya. Jadi tidak ada kerjasama yang jadi highlight di episode ini, padahal udah Anda tunggu-tunggu juga. Apalagi kerjasama antar elemen juga di sini nggak ada gitu, saling membantu. Elemen waktu dan juga elemen asap kan juga bisa gitu ya. Berasa kayak masing-masing tarung sendiri dan sibuk sendiri lah ya. Apalagi si Isabella kan di tengah pertarungan tiba-tiba ngilang dan udah ngerebut pedang suci dan Wonderite Book lain ya. Sayang aja gitu. Semoga ketika mereka itu bertarung di ruang lingkup yang lebih luas gitu ya, mereka bisa memperlihatkan kerjasamanya gitu. Biar AIM Squad ini ada tandingan gitu ya. Soalnya ini kan mereka berdua udah bersaudara. Jadi kayak gimana ya, kayak bersaudara tapi kayak cuman dalam sinopsis cerita gitu ya. Soalnya tidak ada yang uniknya, tidak ada pengertian antara kakak adiknya gitu ya. Antara si Durendal udah terlalu bucin sama Master Logos, jadi adiknya sendiri tidak dipedulikan, nggak tahu juga ya. Soalnya di episode lalu kan disinggung ya. Dan kita bahas soal Rintaro dulu deh di sini karena dia emang main highlightnya di episode ini ya. Jadi berbicara soal mau dapat form baru ya, pasti kita ngomongin soal progres juga di sini. Di episode ini Rintaro dibilang bagus juga enggak menurut Ane. Cuman Ane sebagai penonton lega aja gitu karena dia nggak rese seperti kemarin-kemarin. Jadi ada kekhawatiran ketika di situasi sempit itu si rese dan manjanya si Rintaro ini keluar, tapi setelah melalui proses terutama di 2 episode kemarin, di episode ini memang dia terlihat lebih dewasa dan lebih ksatria. Dan positifnya perubahan karakter si Rintaro juga di sini nggak terlalu drastis, nggak tiba-tiba meledak nggak jelas gitu ya. Jadi tetap pada core utama sikap si Rintaro yang santun dan juga kalem. Good lah menurut Anda di sini si Rintaro. Dan sebelum Tategami keluar juga Rintaro masih betul-betul bertarung sekuat tenaga di sini dengan King Lion Daisenki. Scene paling keren itu pas si Tante Sofia ini mau ditebas, langsung dilindungin dan henshin kan si Rintaro-nya. Lanjut ke bagaimana si Rintaro ini mendapatkan Wonderite Book si Tategami ini ya. Yang menurut Anda nggak ada proses yang spesial dari buku itu sendiri ya. Bukan dari karakter Rintaro sekali lagi, dari bukunya itu sendiri gitu. Jadi tiba-tiba kayak muncul aja. Jadi di sini syukurnya positifnya diimbangi dengan tekad Rintaro yang semakin kuat tadi ya. Dan bukunya di sini tiba-tiba berubah jadi si Tategami Hyojusenki, buku yang dilindungi. Salah satu bagian buku terkuat gitu dan berubah jadi si Tategami Hyojusenki. Entah karena bukunya ini melihat tekad Rintaro apa gimana gitu ya. Soalnya ini bukunya juga jadi kayak Zekter Pak, tiba-tiba nyerang Zuos gitu, diserang pakai buku, dar gitu. Terus nyamperin si Rintaro gitu. Mungkin aja kalau ada kasus seperti ini ya bisa juga dia melihat tekadnya si Rintaro di sini ya. Jadi sekali lagi Ane singgung bagusnya itu ya. Rintaro di sini berapi-api tapi nggak terlalu meledak nggak jelas gitu ya. Ketika dia ada di kesempitan ini terutama. Ini emang harusnya gitu karena pada dasarnya itu dia kan karakternya kalem gitu. Jadi nggak keluar dari jalurnya lah. Dan inilah dia teman-teman debut dari form terkuat Blades ya, yaitu Tategami Hyojusenki. Mohon maaf ya ringtone
handsinnya atau nada handsinnya Ana belum hafal banget, jadi tidak dinyanyikan. Nanti pas review DX-nya. Jadi di sini menurut Ana foamnya lumayan keren. Jadi berasa Lion Maru di sini dan out of the box banget dari namanya Kamen Rider. Mungkin banyak dari kalian juga bilang, wah ini mah bukan Kamen Rider kan, ini mah kayak siluman atau kayak Inuyasha atau gimana lah. Tapi menurut Ana sih secara visual keren ya. Tanpa membahas dia itu lari dari core-nya Kamen Rider yang ada 2 mata terus belalang gitu ya. Jadi di sini tetap foamnya menurut Ana keren. Jadi out of the box banget ya, ada rambut-rambutnya gitu ya. Dan juga katanya banyak yang protes itu kostumnya kok malah kayak apa ya, kayak pakaian gitu ya. Jadi bukan kayak spandex gitu teman-teman ya. Jadi kelihatan dari kakinya juga kayak terlalu kayak celana gombrang gitu kan. Itu pasti kalau kosu-kosu maker tuh ngeliatin sedetail mungkin ya. Tapi menurut Ana sih secara overall ya di sini keren sekali lagi dan juga out of the box ya untuk foamnya si Tategami ini. Dan gimmick Wonderite Book-nya juga di sini keren banget ya. Jadi ini tim produksi juga sangat inovatif menurut Ana ya untuk item-item Kamen Rider Saber. Jadi tema buku itu dimodifikasi ya semacam rupa gitu. Jadi sampai kayak baling-baling, ada yang kayak buku ngebuka gini-gini kayak elemental gitu. Jadi menurut Ana keren sih di sini ya. Gimmick Wonderite Book-nya di sini keren. Jadi sudah jelas 1000% nih ya, Senpa Sento Anda pasti beli DX-nya. Jadi ditunggu aja reviewnya. Dan ada kekuatan yang kita prediksikan kemarin kan, yaitu kekuatan-kekuatan dari para Swordman terdahulu dari Sword of Logos ya di si Tategami ini. Dan ini menurut Ana sih 90% benar ya, karena pengaplikasiannya juga ternyata nggak sampai sebegitunya ya. Jadi 90% bilang ya karena ini bisa dibilang kekuatan perasaan, makanya seperti ada kayak force-nya. Jadi setiap si Rintaro ini nebas tuh seperti kayak dia itu ada para sportman terdahulu di belakang dia gitu ya. Jadi di sini nggak cuma Swordman Blades aja ya, jadi nggak cuma pengguna Kamen Rider Blades sebelum Rintaro aja di sini ya, tapi di sini ada para ksatria lain juga terlihat. Di situ juga ada si pengguna Raimeken Ikazuchi sebelum si Kento, terus juga ada pengguna Dogoken Gekido juga gitu kan ya. Jadi para Swordman terdahulu gitu. Makanya kalau kita telah lagi di sini ini Tategami itu kekuatannya nggak main-main ya. Jadi wajar dong ya, Ana ada keraguan kemarin apakah Rintaro ini yang kemarin juga naik turun ini siap mewariskan kekuatan yang sakti banget ini gitu ya. Ini bisa dibilang sakti banget. Ini Rintaro udah dapat form ini ya, udah auto lebih kuat dari si elemental primitif ya. Jadi nanti yang sekali lagi bisa mengungguli si Tategami Hyouju Senki ini ya cuman final formnya Saber ya gitu. Dan kekuatan lainnya yang lebih ditonjolkan adalah kekuatan yang mewakili lautan, daratan, dan juga langit ya. Terlihat juga dari logo-logo di Wonderite Book-nya di sini. Jadi selain itu elemen Blades juga dari air di sini berubah jadi es ya. Wajar lah, air dibukuin di freezer jadi es lah. Ketika kekuatan di atas itu diaktifkan ya, jadi si Blades ini seperti bisa membuat bagian-bagian hewan ini dari es ya. Nggak tahu objek lain itu bisa apa enggak gitu, kayak dia buat pedang dari es lah, panah dari es, tapi di sini kayak bagian-bagian tubuh hewan, kayak misalkan sayap burung gitu ya, tapi dari es gitu. Terus juga sirip hiu itu kan dari es gitu ya. Dan berantemnya juga ya lumayan keren lah ya, walau banyak CGI gitu. Sampai di sini berantemnya kan keluar markas gitu ya di salju. Nah ini yang keren menurut Ana, kan ini di kutub utara gitu ya. Jadi Wonderite Book-nya juga nyambung elemen es ya, ada saljunya juga. Setiap si Tategami ngebas juga ada saljunya. Akhirnya di sini si Zuos ini dikalahkan. Kalahnya juga senyum lagi ya, sama kayak si Regiel ya. Ayo kita main lagi, jedar, udah meledak ya. Di sini menurut Ana berasa lebih sedih aja ya si Zuos mati daripada Regiel kemarin yang menurut Ana sangat-sangat hambar gitu ya pas matinya. Jadi terima kasih Zuos atas salto-saltonya ya kemarin ya. Jadi semoga kita bertemu lagi di movie atau dimanapun ya. Jadi di sini tinggal tunggu si Storius abis ini jadi korban final formnya si Saber. Apakah benar? Lanjut ke Toma nih. Jadi di sini Toma ini sudah bisa membaca trik dari si Durendal ya. Seperti yang kita diskusikan pas debutnya si Durendal ini, memang kekuatan dia ini bukan teleportasi ya. Sebenarnya ini nggak dijelasin banget gimana ya. Jadi Ana harus menduga-duga lagi di sini, takut juga ada salah. Kalau misalkan ada salah ya silakan kalian koreksi ya. Ini juga agak aneh kenapa Toma ini bisa punya ability seperti ini gitu ya. Apakah karena efek make elemental sama primitif gitu ya. Jadi ketika dia melihat gerakan Durendal ini, dia matanya langsung beda gitu, kayak pakai Sharingan aja. Jadi kalau nggak dijelaskan soal ini, ya jelas ini bakalan jadi plot hole ya. Karena dia itu kan bisa ngelihat serangan Durendal dalam wujud human form dia ya. Wajar gitu kalau misalkan dia udah berubah jadi elemental primitif, oh tiba-tiba gue bisa ngelihat serangan Durendal ini dalam human form ya. Kan tetap itu ya, balik lagi di sini
si Toma itu kan manusia biasa gitu. Tiba-tiba dia punya kemampuan seperti ini. Jadi kalau bahas referensi katanya ini kayak Kenbushoku Haki ya di One Piece ya. Coba kalian jelaskan lah. Soalnya Ana udah nggak terlalu ngikutin One Piece lagi sekarang ya. Coba dijelaskan. Katanya sih kemampuannya seperti itu, yang bisa membaca serangan musuh dan memprediksi apalah yang di depannya seperti itu ya. Tulis di kolom komentar bawah. Intinya Durendal itu ketika pedangnya itu dicabut, teman-teman, ya kayak musuhnya itu melambat ya dalam pandangan dia dan dia bisa bergerak normal gitu. Langsung aja gua ngebelakangin. Tapi di sini si Toma ini udah bisa ngebaca serangannya. Jadi udah nggak OP lagi nih Durendal ya, udah dong, udah beres. Nah soal ini pokoknya kita diskusikan di kolom komentar ya, oke? Dan Wonderite Book-nya di sini banyak yang kerebut, termasuk 3 pedang suci. Jadi di sini ada Raimeken Ikazuchi, Dogoken Gekido, sama Onjuken Suzune. Statusnya untuk 3 pedang suci ini 2 ini masih aktif ya. Si Raimeken Ikazuchi sama si Dogoken Gekido. Yang si Onjuken Suzune kan udah disegel sama si Ankokuken Kurayami. Sabella juga di sini, si Angela May terlihat seperti gundah ya. Di sini jelas banget sudah tanda-tanda apakah akan pindah dia ke kubu Toma ya, karena dia nggak tahu soal Megiddo juga yang kerjasama sama si Master Logos. Ketika ditanya sama Yuri pas battle, dia juga merasa heran ya. Jadi cepatlah pindah ke kubu Toma ya, biar fresh Ana lihat si Asuka Kawazu sama Angela May gitu ya berdampingan, kan seger tuh ya. Dan apakah konklusi akhir dari cerita Saber ini 11 kesatria bekerja sama semua dan melawan Master Logos seorang diri yang sudah sangat OP? Kita tungguin aja pokoknya ya. Dan episode minggu depan teman-teman cukup mengkhawatirkan nih ya. Apakah Toma ini bakalan mati? Terlihat dia itu seperti menghilang di pangkuannya si Kento. Jadi nggak tahu ini beneran mati apa cuman penglihatan masa depan Kento aja. Soalnya di sini kita lihat visualnya itu seperti kayak hilang-hilang kayak di penglihatan Kento, kan takutnya itu cuman penglihatan Kento doang. Salah satu probabilitas dia lah ya. Bakalan ada bromance pokoknya antara si Toma dan juga si Kento di sini. Saber dan Calibur juga di sini kerjasama ya melawan Master Logos. Master Logosnya di sini pakai Raimeken Ikazuchi-nya Kento karena udah kerebut di episode ini, jadi terjawab ya dia itu pedang sucinya pakai apa ketika melawan si Saber dan Calibur. Semoga juga di sini Raimeken Ikazuchi-nya bisa berhasil kerebut. Terus juga Kentonya tobat dan balik jadi Espada. Kan udah kerebut pak. Tapi sepertinya susah teman-teman ya. Kenapa susah? Karena Master Logos dalam wujud human form aja di sini udah bisa menandingi elemental primitif sama Calibur ya. Belum jadi rider Master Logosnya. Di sini si elemental primitif aja udah kesusahan bisa dibilang lawan Master Logos sendiri ya. Jadi ini Kang Sushi sudah memperlihatkan teknik samurainya ya. Jadi banyak yang nyinggung soal Luna juga di sini ya. Sepertinya Master Logos banyak tahu juga soal Luna yang katanya itu eksistensinya menjadi penghubung 2 dunia. Bakalan menarik nih. Sepertinya udah masuk arc 3 dong berarti ini ya. Jadi kita tunggu aja teman-teman. Untuk setiap episode Saber pastinya Ana excited buat bahasnya ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Ini juga salah satu bahas-bahas Saber ini adalah salah satu schedule Ana juga sampai akhir April. Kalian tahu juga jadwal Ana padat banget, jadi semuanya satu persatu kita keluarin teman-teman ya dengan sabar. Dan jangan lupa teman-teman kita diskusi di kolom komentar bawah ya soal debut Tategami Hyouju Senki, soal kemampuan Toma, soal si Sabella yang mau pindah, terus soal episode minggu depan juga soal Luna dan Master Logos yang udah lawan si Kento sama si Toma ya. Banyak yang bisa didiskusiin tuh di setiap episode Saber ya. Jadi please kayo kita diskusi yang padat dan juga yang jelas dan juga masuk akal ya. Jadi saling support aja sesama komentar. Jangan lupa komentar itu harus 1000 ya. Oke, ayo kita genapkan sampai 1000. Terima kasih banyak teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Ditunggu untuk episode 33 ya. Dan akhir kata, bye-bye guys.